Salam, Tuhan memberkati kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku selama masa prapaskah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kembali gereja mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 8 ayat 12 sampai 20. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semakin mendekati perayaan Paskah, kita mendengar Yesus hari ini menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Kita bisa menggambarkan bagaimana kehidupan dunia tanpa cahaya, tanpa terang. Apa yang terjadi? Kita semua hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan, atau kita hidup dalam suasana gelap, kita tidak bisa melihat satu sama lain. Kita bahkan tidak bisa berjalan dengan normal. Kita bisa terantuk dan jatuh, bisa salah arah. Kita membutuhkan terang, kita membutuhkan cahaya. Cahaya yang memampukan kita untuk melihat arah dan tujuan hidup, jalan kehidupan. Yesus adalah jalan kehidupan iman kita. Dia adalah terang. Maka ia berkata, "Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan itulah tujuan Allah dalam diri Kristus datang dalam hidup manusia. Melalui salibnya, melalui penderitaan, sengsara, melalui salib, melalui kemuliaannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikan ke surga, yang menunjukkan kita bahwa misteri keselamatan hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri. Maka ia menunjukkan kepada kita jalan menuju ke surga. Dan ia memberikan kita cahaya melalui salibnya. Bahwa ia menguduskan manusia, ia mengampuni manusia, ia menerangi manusia dari kegelapan, teristimewa kegelapan dosa. Dan inilah yang menjadi tujuan mengapa Yesus harus hadir dalam hidup. Agar melalui salibnya yang kudus, Allah terus menebus dunia dan membebaskan manusia dari kegelapan dunia, yaitu kegelapan dosa, membebaskan manusia dari kekuasaan iblis, dan membawa manusia kepada kesatuan. Agar manusia bisa berjalan menuju kesatuan dengan Allah, maka manusia membutuhkan cahaya ilahi, terang yang membawa manusia kepada Allah. Dan terang itu hanya ketika kita percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus, hidup di dalam ajaran Kristus, bersatu dengan Kristus,
dan tinggal bersama Kristus. Di luar Kristus, kita tidak mampu melihat jalan yang akan memberikan kita terang sejati. Saudara-saudari, mari masa prapaskah atau masa permenungan, agar kita semakin mencintai Kristus, Allah yang menerangi hidup kita. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.